bahwa cewek itu yang akan saya gonceng. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Welcome back to the siapa? Trimono juga Trimono podcast. juga podcast. Selamat Oke. datang. Menjadi suatu kebanggaan bisa hadir di Jadi- sini ya. Iya, Oke. jadi suatu kebanggaan ya. Jadi Iya. selamat. Sebelumnya mohon maaf penonton Trimono juga podcast karena ini change ya, change Iya. Kesempatan, opportunity. change, istilahnya host. Oh, ya. chance host. Oke. Saya dengar-dengar Trimono juga podcastnya sudah sampai planet Pluto. Iya. Oke. Apakah itu benar atau hoax? Kayak bener ya. Oke. Dari istilahnya dari bumi Mars sampai sekarang ke Pluto. Pluto. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya nanti setelah ini langsung ke matahari. Ke matahari yang bukan yang mall. Iya. Kok dark ya? Itu. Oke. Oke. Jadi gitu, Jadi sahabat gitu. penonton Trimono juga podcast. Dimanapun Anda berada. dimanapun anda berada, Iya, saya oke. apa namanya izin menjadi host, Oke. menggantikan saudara siapa? Evan ya. Evan ya. Namanya Evan. Ya, istilahnya kalau biasa anak-anak kekinian sebutnya itu take over. Oke. Take over. Oke. Jadi Oke, jadi ini di sini sekarang kita kedatangan tamu istimewa yang super luar biasa ya. wah, jangan. Jadi tuh Jadi jadi langsung dari Kendari ya. wah. Langsung dari Kendari tiba di Yogyakarta. Iya, di daerah istimewa. Daerah istimewa hanya untuk ikut Trimono juga podcast. Trimono juga podcast. Kita tepuk tangan. Iya. BTW tadi aku sih flightnya sih tadi jam 4 sore. Oh, ya, tibanya jam berapa? Tiba di bandara Kulon Progo itu sekitar jam-jam setengah 7 malam. Iya. Dijemput. Ya dijemput Sama tadi siapa? udah reservasi sama Mas Evan. Oh, Mas Evan. Tadi dijemput sama siapa? Dijemput sama Mas Evan. Oh, Mas Ya. Evan. Bersama makanya sponsornya sebenarnya untuk more information ya, bisa menghubungi Mas. Jadi mungkin Masnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Oh, ya. iya. Mungkin sahabat-sahabat Trimono juga podcast yang ingin mengetahui siapa sih ini ya. oh ya mungkin masih Perkenalan dulu bertanya-tanya ya. Nah, mungkin masih Sebenarnya saya itu Mr. Nobody ya, bukan siapa-siapa juga gitu. Perkenalkan nama saya Agustinus Januari. Biasa dipanggil sih sebenarnya. Ya. Apalagi dengan Mas Yori ini ya sudah sering ya. Dipanggil-panggil. Nah, jadi seperti itu. Panggil saja saya Nuar. Nah, kalau siang panggilnya apa? ya gimana? Siang panggilnya apa? Siang panggilnya Nuar, kalau malam panggilnya sayang. Untuk kamu yang cewek-cewek, Ya, jangan lupa. jangan lupa ya IG-nya Januardi 009. Oke. Dan jangan lupa juga follow Yori 16. Yurianto dong. Yorianto 16. Oke. Jadi kita lagi bajak podcastnya. Baca podcast Eva Trimono juga podcast. Jadi jangan lupa teman-teman, Trimono juga podcast harus di-subscribe. Subrek ya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Subrek. Oke. Kebetulan saya lagi haus jadi saya perlu minum. Minum apa? Oke. Tapi jangan lupa apa? Jangan lupa bakar menyala. Nah, iki bener. Oke. Iki. Gimana Mas Yori? Jadi gini. Kayaknya saya lihat kamu ini kayak ada yang kamu mau ngobrolin sebenarnya selama Iya, ini, ya. jadi Apa ini? kru dari Trimono Podcast ini jauh-jauh sudah menghubungi Anda, Mas Oke. Nuar ya. Iya, Mas Nuar, Mas Nuar. Jauh-jauh dari Kendari. Apakah Anda mau Sudah bertanya bisa ditempatkan di mana saja? Bisa ditempatkan di Sukoharjo. Karanganyar. Karena
Oke, nggak apa-apa. Tanya, di sini santai aja ya, mungkin ya kita bisa relax aja ya. Iya, relax. Jangan terlalu tegang ya, seperti lagi interview. Oke. Kebetulan saat ini saya lagi nggak mencari pekerjaan. Ya. Kira lagi pencari kerjaan, Ya. Mas. Tapi di sini saya lagi mencari pasangan hidup. Kamu. Tapi jangan yang berinisial B ya. Itu lewat sebelumnya ya. Oke. Segmen sebelumnya. Ya, untuk yang berinisial B nanti nonton di video sebelumnya. Mungkin ada Oke. pesan. Mungkin ada pesan untuk yang berinisial B. Kasih pesan dulu. Sebenarnya Anda sangat keliru Oh, untuk nah, meninggalkan. Tapi sebenarnya itu adalah perilaku yang benar. Itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Janganlah. Kita bahas di berikutnya aja. Oke. Jadi next topic. Oke. Mas Nuar dari Kendari. Oh ya, dari Kendari. Kebetulan kalau yang belum tahu Kendari itu adalah sebuah kota yang istimewa juga. Luar biasa ya. Ya, di Sulawesi. Berarti di Jogja sudah berapa tahun? Aku di Jogja udah sekitar Logatnya 4 sudah tahun. beda ya, pakai si paling aku ya. Ya, udah kebiasaan berbaur dengan Mas Yori. Gitu ya. Jadi ke bawah suasana. Kalau di Jogja udah kebiasaan juga kalau mencoba belajar bahasa Jawa. Oh gitu. Bisa bahasa Jawa? Dikit-dikit. Gimana? Little by Ike. Wih, Nah, bahasa Jawanya seperti ini. Gimana? Pripun Mbah? Iki pinten Bu? Kenapa kenal enggak? Oh, ngapa pripun Mbak? Kepriwe? Kepriwe. Oh, jangan kayak kowe gitu ya. Wah, jangan kayak kowe. Kalau ngapak agak susah sih. Oke. Tapi kalau kebetulan kayaknya cewek-cewek ngapak itu lebih menggoda. Oh. Iya. Iya, tapi Iya. kalau mau cari yang halus-halus itu memang cewek-cewek Jogja. Ya. Tapi BTW pernah sih saya dengar ada statement yang mengatakan kalau kita menyentuh tugu itu bisa mendapatkan orang Jawa. Oh, menyentuh tugu. Pernah menyentuh tugu? Hampir. Hampir dapat. Iya. Tapi akhirnya Tapi ditekel sama orang lain. ini menarik. Jadi terjadi Persenggolan di dalam itu ya. Di dalam suatu lingkungan. Ini Di dalam suatu lingkungan. internal apa eksternal? Ya, ini eksternal. Oh, eksternal. Ditekel Eksternal. sama teman sendiri apa? Ya, kebetulan orang yang tidak saya kenal. Oh. Jadi ya sakitnya tidak terlalu Sakitnya nggak terlalu itu ya. Kecuali Mas Yori yang tekel saya rasa sakit sekali. Inisialnya siapa? Kamu boleh tahu? Oh, kayaknya saya juga nggak tahu. Ini pengaruh Loki. Kayaknya ini giliran Mas Yori. Oke. Ya, kita next topic mungkin gimana Mas Yori? Ada apa yang Anda ingin tanyakan? Yang saya tanyakan. pikir-pikir sejauh ini Anda ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Iya, banyak banget. Mungkin pada Trimono juga podcast. Trimono juga bertanya. Ini sangat-sangat krusial sebenarnya. Enggak apa-apa. Teman-teman yang belum sempat nonton harus wajib nonton sebenarnya ini. Iya. Jadi Dan juga jangan lupa di-subscribe untuk mendukung channel ini untuk berkembang ke depannya. Jadi seperti itu. Iya, oke. Dan jangan lupa nonton apa? Tutorial memundurkan mobil. di Di Trimono Group. Jangan lupa ya komen-komen juga ya. Channel maksudnya tutorial apa lagi yang perlu kita kembangkan. Jadi seperti itu. Jadi Mas Nuar ya. Iya, betul. Mas Nuar sudah berapa? 5 tahun ya? Ya, udah 4 tahun menjelang 5 tahun. Menjelang 5 tahun. Iya, seperti itu. Jadi selama di Jogja sudah dapat kenalan banyak. Oh, kalau kenalan ya puji Tuhan lumayan lah. Terus ya. bagaimana hubungan dengan Sekadar tahu aja. tahu aja. Ya, cukup Siapa? tahu kabar. Di Cukup tahu. itu kan Mas Nuar kan punya organisasi sendiri ya. Ya, puji Tuhan ada. Di organisasi itu ada nggak? Kalau di organisasi kayak nihil.
Pilih gimana? Anggap saja itu tidak ada. Kalau orangnya berharap gimana? Kalau Raya berharap, ya itulah yang saya hindari sebenarnya. Itulah yang saya hindari sehingga saya tidak terlalu memporsilkan di situ ya. Oh gitu. Takutnya gitu. Soalnya gimana ya teman, bukan mau menganggap disclaimer aja ya teman-teman, untuk teman-teman Trimono juga podcast, jangan sampai ada teman-teman maksudnya ada yang menilai bahwa sosokan atau apa gitu. Enggak, tapi enggak, takutnya untuk maksud saya takutnya menyakiti hati gitu. Oh begitu. Iya, Lebih iya. mundur ya. Lebih baik kita mundur perlahan-lahan. Istilah orang Jawa itu mundur alon-alon. Tapi saya perhatikan gini loh Mas Nuar ya. Iya gimana? Ini gini loh, Mas. Saya lihat tandanya ini mata-mata juga ya. Enggak. Iya gimana? Jadi begini Mas Nuar, saya perhatikan ini kan banyak yang mau ya, banyak yang istilahnya banyak yang mau mendekat. Iki loh. Maksudnya gimana Mas Yori? Nah banyak yang mau mendekat, tapi kamu malah nyari yang susah gitu. Itu Oh. gimana sih? Gimana ya? Sebenarnya lebih tepatnya bukan mencari yang susah gitu. Lebih tepatnya itu kita mencari yang cocok. Oh mencari yang cocok. Mencari yang cocok dalam artinya apa? Selama ini yang cocok gimana? Dalam arti ya you know lah, selain istilahnya dalam maaf ya, kebetulan saya dalam jurusan teknik elektro Wah, ini yang berhubungan akademik banyak ini. dengan gelombang ya. Oh. Jadi istilahnya sefrekuensi. Nah, Anda pasti sudah terbiasa ya dengan kata sefrekuensi. Jadi maksud saya itu cara ngomong, cara Berarti kamu cari yang sefrekuensi juga. iya sefrekuensi. Jadi istilahnya anak-anak zaman now itu biasa mengatakan support system. Ya, support system. Selama ini yang support system gak ada. Ya, saya lihat ini selama ini yang saya dekati, menurut pandangan saya ya, menurut sudut pandang saya, penglihatan saya itu kayak belum ada yang sefrekuensi. Jadi lebih ke mencari keuntungan gitu. Oh. Ya, lebih mencari keuntungan. Cari benefit Iya. gitu. Cari benefit. Tapi juga pernah saya terprank. Tapi jangan dicerita di Pranknya sini. gimana? Apakah oke. Nah, pranknya gimana tuh? BTW kebetulan ini dari komunitas luar. Oh. Jadi saya rasa aman lah kalau Aman, diceritakan ya. di sini. Jadi pernah suatu ketika dalam proses mencari seorang jodoh, ya, oke. Kebetulan saya memang udah niat dari awal untuk mencari seorang pasangan. Sampailah tersebut memang karena niat dari awal. Jadi saya dari kontrakan itu pergi tanpa goncengan. Sebenarnya saya udah janjian sama Berarti teman udah, saya. Udah di. Ya udah planning sama teman saya. Teman saya bilang malamnya udah bilang kita mau bareng atau kita sendiri-sendiri saja. Sendiri-sendiri. Tapi saya supaya bilang, dapat apa? Jangan, kita sendiri-sendiri saja. Ah, itu saranmu Saran saya. supaya dapat Karena tujuannya memang itu. Tujuannya untuk dapat- mencari pasangan. dapat boncengan. Dapat boncengan. Jadi saya suruh teman saya pagi hari kamu harus naik motor sendiri. Oh, iya. Saya juga naik motor sendiri gitu. Sudah ada beberapa cewek yang tidak mempunyai kendaraan. Ya. Jadi secara otomatis Dalam hatimu? saya ini sudah memiliki teman goncengan gitu. Oke, sudah secara otomatis. Dan dari jauh saya sudah lihat saya akan mengincar cewek ini. Oke. Cewek ini badannya tinggi, bodinya juga ideal, Wah. tapi Mantap ini. ya lagi memakai masker. Oh, masuk. Oke. Rambutnya juga sudah agak diwarna-warnain dikit. Oke. Gaul lah ya. Su- Menarik lah ya. ya, menarik. Oke. Jadi seperti wanita-wanita zaman now Oke, berarti yang diwarnain ekor-ekornya saja. Ya, oke, seperti itu. bajunya? Bajunya masih normal. Oh, Oke. kirain setengah gitu. Setengah. Tapi saya lihat ada sesuatu yang menonjol. Oh, ininya nggak kelihatan. Tapi bukan bakat.
Oke. Apanya yang menonjol? Saya lihat sesuatu yang menonjol tapi bukan bakat. Oke. Yang menonjol Untuk itu nanti teman-teman Trimono juga podcast bisa komen di bawah. Oke. Oke. Tapi tidak seperti yang Anda lagi pikirkan. Oh. Ya, oke. Oke, jadi seperti itu. Oke. Pikiran Anda jangan yang negatif-negatif. Oh, Oke. Iya, oke. Yang menonjol itu sebenarnya adalah tekadnya. Oh, Oke. Oke. Jadi saya setelah melewati pintu pagar itu, saya sudah memiliki, maksudnya sudah menentukan pilihan bahwa cewek itu yang akan saya gonceng. Jadi seperti itu. Teman saya sebenarnya sudah mengajukan kepada pembina yang ada di situ bahwa akan menggonceng cewek itu. Tapi saya bilang jangan. Itu buat saya. Oke. tegas, secara tegas. Ya secara tegas saya bilang. Nuar yang iya. gonceng. Itu sudah saya. Karena saya sudah membokingnya sebenarnya. Oke. Sudah reservasi. Sudah reservasi. Nuar yang booking. Saya yang akan gonceng cewek itu. Nah. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya betul. Yang gonceng itu adalah saya. Oke. Saat mendaki-daki, saya suruh Anda daripada Anda jatuh, Anda harus peluk. Ya, seperti itu. Dan akhirnya dia peluk. Nah, saya bilang nggak apa-apa. Dapat ini loh. Dapat benefit. Enggak sih. Saya takutnya dia jatuh saja. Oke. Tapi Anda tahu nggak? Setelah pengorbanan saya, maksudnya apa? Setelah saya menjemput dia, besoknya apa yang terjadi? Motor saya harus diservis. Ternyata di sana tanjakannya sangat curam. Oke. Tapi disitulah dilihat pengorbanannya. Oke. Terlalu menonjol di situ. Ya terlalu menonjol. Nah, kita next ke pertemuan berikutnya. Waktu lain. Disitulah saya coba mengulik secara dalam. Saya tanya, kamu ini sebenarnya aslinya dari mana ya? Ternyata ibunya dari Malaysia dan bapaknya dari Filipina. Oke. Tapi dia bisa bahasa Indonesia. Iya, kebetulan dia lagi berkuliah di sebuah universitas negeri di Indonesia. Dan dia ambil jurusan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Berarti bisa ya. Berarti bisa. Berarti kamu bahasanya kayak ngelayu-layu juga. Ya saya coba setelah mengetahui dia dari Malaysia. Saya mencoba mengolah ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan dari movie Upin dan Ipin. Oke. Jadi saya tanya, oke ya. Kamu kenal Kak Ros? Bahasa kayak gitu ya. Bahasa basi orang Indonesia. Oke. Atu. Oke. Oh, atu. Karos. Jadi seperti itu. Akhirnya berlanjut. Saya coba mengulik. Saya coba ngajak dan kebetulan pada saat kesempatan itu saya juga lagi maksudnya posisi saya lagi menjadi sebuah lagi diberi kepercayaan untuk sebagai istilahnya nakoda di sebuah organisasi. Jadi pada kesempatan itu kebetulan sekitar beberapa minggu setelah kejadian itu ada acara di organisasi yang lagi saya nakodai. Nah, dan saya ajak anak itu. Saya ajak. Ikut acara itu. Acara itu kemudian dia terkesan. Dia setelah itu snapgram, lebih tepatnya juga snap WA. Dia tulis di situ. Dari situ saya mulai menerka-nerka. Ini dia ada message yang dia pesan apa enggak? Maksudnya ada yang dia mau berikan apa enggak gitu. Bukan saya GR atau apa ya, teman-teman sekalian, jangan sampai ada yang ngejat saya gitu. Ini teman-temannya. Ya teman-teman. Bahwasannya Nuar lagi GR. Bukannya. Oke. Haus. Oke, kalau begitu kita gaskan. Oke teman-teman. Oke Bandar. Tapi gimana ya? Bukan saya mau GR atau apa, tapi dari statement itu saya mencoba menerka-nerka seperti itu.
Bangsat. Hari Jelang kacamata hitam terpasang, senderan di balik dinding. Apa yang terjadi? Ketawa ketiwi ya. Bercengkraman sama teman 4-5 orang ya. Bahasanya tak kunjung usai. Jangan lupa Happy. Kenapa bisa happy? Karena nonton podcast Trimono juga podcast. Nah, jadi intinya, setelah itu intinya jika maksudnya gimana ya? Takut nanti ada yang menjudge. Disclaimer aja dulu ya. Takut nanti ada yang menjudge. Tapi ciptaan Tuhan itu memang sangat luar biasa. Saya disclaimer aja. Tapi ini karena pilihan saja ya, karena pilihan saja. Saya ajaklah si cewek ini ke kegiatan saya, komunitas saya. Nah, pergilah kami dan dia kaget kalau di komunitas itu ternyata saya yang nakodai gitu. Dia kaget, sempat dia bicara di motor gitu. Wah, ternyata kamu ya gitu. Ya kan karena saya membawa dia gitu. Ya. Berarti yang jemput juga saya. Reaksi orang bagaimana? Reaksinya orang-orang? Reaksi orang teman-teman kadang ada yang kaget gitu. Ini anak dari mana sih? Anak dari mana? Ada juga yang nggak percaya ini dari Malaysia atau gimana? Kemana tuh? Ya kemana tuh? Ada yang bikin. Ada yang bahkan menjadikan sebuah maksudnya sebuah jokes ya. Sebuah jokes. Tapi saya oke. Tapi setelah itu saya belum ada prasangka lain terkait jodoh, maksudnya terkait cewek itu. Nah, dan saya pikir wah, kayaknya ini udah bisa lah. Maksudnya udah satu langkah lebih lah seperti itu. Bisalah kita pupuk-pupuk ke depannya, kita ajak-ajak lagi ke kegiatan lain maksudnya. Nah, untuk menjalin agar relasi itu tidak terputus, saya mengajak setidaknya kita dinner lah, makan malam. Makan gitu di ya. mana? Oh, Mas Nur ngajak gitu. Ya, saya ngajak setelah itu untuk mencoba suatu hidangan lokal, yaitu mie ayam. Jadi seperti itu. Mie ayam? Iya, Di mana? Tepatnya di kota Jogja. Oke. Nah, jadi Mas saya Nur ajak mie ayam. ajak makan dinner. Tapi selama ini dia tetap maksudnya kontek-kontekan masih. Kontek-kontekan basa-basi masih. masih. Ajaklah makan sebuah mie ayam. Pergilah kami makan mie ayam tersebut. Nah, sekitarnya maksudnya di daerah Jogja. Nah, setelah makan mie ayam, kok cewek ini aku disclaimer dulu maksudnya supaya lebih memperjelas. Jadi pas acara sebelumnya, acara komunitas saya, kok pada acara tersebut kan dibagi makanan-makanan. Cewek ini kan nggak mau makan, pakai masker terus. Pakai masker terus pada saat kejadian tersebut. Pakai maksudnya masker terus. Jadi tidak mau makan atau iya penampilannya pada saat pakai masker good, istilahnya seperti artis-artis Hollywood. Pakai baju. Ya. Bajunya juga ada yang menonjol. Korban drakor. Ya, korban drakor. Jadi seperti itu saya lihat, saya tanya pada kesempatan ini saya tanya, kenapa nggak mau makan sekarang? Oh masih nggak lapar. Jadi makan di kontrakan. Masih pakai masker. Okay. Terus, kayak menarik. Oke. Terus sudahlah. Terus kejadiannya yang saat saya ajak dinner ini makan mie ayam. Oke. Nah, terus saya ajak dia makan mie ayam. Kemudian saat tukang mie ayam ini membuat mie ayam dan mengantarnya ke kami, saya sudah mengaduk-aduk mie ayam ini, sudah mencampurkan beberapa bumbu. Terus saya bilang, ayo makan, silakan makan.
dan saat krusial itu terjadi. Oke. Kenapa saya bilang sangat krusial? Dia membuka masker tersebut. Ekspektasimu beda. Saat dia melepas tali-tali yang ada di telinganya tersebut, Ekspektasimu beda. saya sudah mulai memperhatikan. Mata saya ini sudah mulai melotot. Oke. Ternyata Saat dia buka pelan-pelan, saya lihat kayaknya masih aman ini. Oke. Dia buka perlahan-lahan. cek per cek. Kenapa sudah sampai ujung ini ada yang berubah? Oke. Ada yang menonjol. Ada yang menonjol tapi bukan bakar. Disclaimer teman-teman, ini cuma seputar jokes saja ya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Oke. Jadi yang menonjol bukan bakar. Seperti itu. Saya merasa tertipu selama ini. Pantas. Ternyata selama masa pandemi ini Anda harus berhati-hati dengan yang berpakai masker. Anda harus selektif. Anda harus mengecek terlebih dahulu sebelum mengajak dia jalan. Masa corona ini ternyata banyak yang tertipu. Oke. Anda harus berhati-hati. Jangan sampai Anda tertipu seperti saya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu saya tidak mengajaknya lagi. Berarti Anda merasa tertipu. Saya merasa tertipu. Oke. Saya tidak akan mengajak lagi. Kenapa? Setelah itu dia ngechat saya. Kamu tidak balas. Saya tidak balas lagi. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, saya tidak akan membalas lagi. Sampai sekarang. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman harus berhati-hati. Lebih selektif lagi. Semasa pandemi ini. Di masa pandemi ini. Oke. banyak. Harus berhati-hati. Oke, jadi seperti itu. Jangan lihat dari Style tampilan awal menggunakan masker. Oke. Harus diperiksa dulu. Setelah Anda berkenalan harus membuka masker terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Tunggu dulu. Berarti Anda merasa terprank gitu. Dan betul, itu adalah suatu kondisi saya di prank. Oke, saya merasa terprank karena apa? Karena di situ saya sudah membuang waktu, membuang tenaga, dan juga terpaksa saya harus membayar mie ayam tersebut. Oke. Tidak ada benefit yang mau didapat. Tidak ada benefit yang tidak didapat. Kalau dari segi bisnis, saya malah rugi. Oke. Tidak ada profit yang saya dapatkan. Nah, jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang lain yang menonton podcast tersebut, maksudnya podcast Trimono juga podcasters ini, teman-teman harus berhati-hati. Di zaman corona ini, teman-teman harus berhati-hati. Banyak masker yang menipu kita. Nah, itu. Buka masker. Jadi harus kalau dari perkenalan, teman-teman harus buka masker terlebih dahulu. Oleh karena itu saya trauma. Seperti Mas Yori ini saya trauma. Saya trauma, jadi saya haus. Jadi saya harus perlu minum. Nah, oke. Untuk di prank kita cheers. Oke. Karena mabuk. Nah, intro musik. Nuar. Masih ada. Ini harus dihabiskan teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Itu sebenarnya sebuah pengalaman untuk teman-teman menjadi sebuah noted catatan. Teman-teman untuk kedepannya kalau berkenalan sama cewek suruh buka maskernya. Oke. Suruh buka maskernya. Jangan sampai apa? Terjadi kejadian seperti saya. Waktu kamu habiskan, uang juga kamu habiskan, dan semua motor rusak lagi. Motor rusak harus diservis.
Saya pikir cuma ganti oli. Ternyata ganti karet CVT. Itu lebih mahal lagi. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman harus waspada. Pengorbanan yang harus teman-teman lakukan itu harus setimbang. Nah, jangan seperti itu. Kayak saya ini dapatnya apa? Dapatnya nihil. Karena tidak ada yang didapatkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang harus didapatkan kita harus dapatkan seimbang. Servis motor itu harganya 700.000. Pas kamu dapat yang menonjol bukan bakat, aduh, tidak ada yang kamu dapatkan apa-apa. Jadi seperti itu. Hanya apa? Apa? Hanya apa? Awalnya saya bisa berpamer-pamer. Macam itulah. Cek per cek nihil. Oke. Jadi seperti itu. Tidak ada gunanya. Jadi seperti itu. Naon. Oke. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang. Gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya di sini tidak ada ya kita merendahkan diri orang lain atau tidak. Tapi di sini adalah sebuah pilihan choice. Oke. Sebuah pilihan. Gimana saya memilih sebuah cewek yang ideal untuk saya? Nah, gimana yang bisa menjadi sebuah support system yang bisa mendukung saya dalam mencapai sebuah misi, yang itu misi untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Nah, tapi maaf kalau ini kayaknya saya harus skip. Nah, karena di balik masker ada sesuatu yang menonjol. Tapi itu bukan bakat. Itu yang saya sangat sesalkan. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi sebuah pelajaran buat saya untuk kedepannya. Buat pesan untuk penonton dari podcast Trimono juga podcast. Nah, teman-teman harus berhati-hati. Di zaman pandemi ini banyak hal yang positif, banyak hal yang negatif. Tapi teman-teman harus buka maskernya. Nah, intinya itu. Buka maskernya sebelum berkenalan. Jangan sampai seperti saya yang harus mengorbankan servis motor, yang harus mengorbankan beli mie ayam, tapi semuanya hasilnya nihil. Nah, yang dapat. Dan tapi tidak ada yang didapatkan. Oke. Itu semua karena apa? Karena haus. Maaf tadi cuma gimmick. Artinya bahwa teman-teman, saya pesan lagi, buka masker. walaupun itu dia pakai masker double atau pakai masker biasa, teman-teman harus buka. Ya, meskipun dari dia dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika, dari Portugis. Oke, harus dibuka. Karena kita tidak tahu bahwa ada yang menonjol, tapi itu bukan bakat. Yang menonjol tapi apa? Oke, seperti itu. Ini ada pengalaman. Kenapa ini sangat penting? Ini sangat penting karena teman-teman, bahwa saat teman-teman membawa reuni bersama teman-teman yang lain, kalau itu yang menonjol bukan bakatnya, itu sama dengan nihil. Hidup mahasiswa. Jadi seperti itu. habis benefit, habis uang, habis waktu, habis uang, habis pergi servis CVT. Itu adalah sebuah kelakuan yang mustahil. Hidup mahasiswa harga mati.